Mon, udah dengar kabar belum, Mon? Hmm? Udah dengar kabar belum? Kabar apa ya? Itu loh, yang seharusnya seminggu dari sekarang beritanya dikeluarkan, ternyata udah dibocorin sama Bang Fabrizio. Bang Fabrizio, Yo, masalah ini transfer pemain. bukan. Kalau masalah rashford itu belum dikeluarin, justru yang dikeluarin justru berita tentang seorang pemain Belanda yang sekarang jadi manajer, Suara manajernya lu agak kita. kenceng sedikit, bro. Itu loh berita tentang Patrick Kluivert Bukan bahwa dia Patrick akan menggantikan Tarigan. Pak STM. Bukan Patrick Carrigan, makasih loh Iya, ya yang udah ngetek gua. Allah, kirain apaan, Twitter gua rame amat. maksud gue bukan Patrick Lupa. Tarigan yang bikin kita jadi ngezoom lagi. Ya, gue juga mohon maaf ya guys, masa ada kerjaan, nggak bisa take hari ini, tapi ya karena ini beritanya terlalu banyak di skip ya nggak mungkin juga skip, makanya balik dulu ke Zoom ya. Mau janji next one kita balik lagi. Ya udah. Tapi Siapa udah sih denger kan? jadi berita Fabrizio Romano tuh berita apa, Pet? Itu katanya Patrick Kluivert yang akan menggantikan Pak STY. Jadi Belanda Patrick kita gantikan Kluivert. Korea. Yo, itu yang anaknya 2 minggu lalu bikin gol buat kita juga 3 minggu yang lalu. Padahal harusnya tadi gue sempet nonton pressconnya PSSI TV ya. Kan di situ ada Pak Erick Thohir bilang kalau bakalan diumumin di preskon di tanggal 12 ya kalau nggak salah tuh. Ya, Tanggal 12 sore. Gila lu jeda seminggu lu tiba-tiba ternyata udah diumumin aja. dia yakin tuh Fabrizio ya, dia niatnya itu mau bikin draft doang itu, mau kayak lu waktu itu mau bikin draft atau kesen sama dia, paling dimarahin sama Pak Erick Thohir. Itu bikin pusing satu PSSI itu gue yakin. Itu mana detail lagi kan, 2+2 sesuai dengan omongan Pak Thohir semua. Ya udahlah. Tapi Ini ya mau udah, langsung thank kita you. bahas atau mau bumper dulu apa gimana? Bumper dulu lah ya, bumper dulu kali ya, nggak enak nggak set kalau rasanya kalau nggak di bumper dulu. Bumper. Kembali lagi di Podcast Salam bersama saya Patrick dan Bang Ruben Amorim. Bukan Raymond Amorim, tapi Bang Ruben Amorim. Ruben Amorim ini si Galingging. Paraeng. Enggak, Ruben Paraeng. Ruben Amorim Paraeng. Aduh. Tapi Gimana seenggaknya hari mau? ini gak pusing-pusing banget lah ya. Enggak lah. Gue yang pusing itu cuma itu tadi. Enggak pusing juga sih, kaget aja. Habis lihat Pak Erick Thohir mengatakan bahwa seminggu lagi akan ada pengumuman siapa manajer barunya timnas Indonesia. Eh, Bang Fabrizio terdahuluin dengan bilang ngasih tahu Patrick Kluivert. Dan ternyata tebakan lu bener tadi malam. Semalam tuh gue bilang antara dia atau Frank Rijkaard. Nah, sempet kan emang udah kenceng sebenarnya. Gue juga baru baca grup gua di sebelah grup-grup bola gitu lah. Ternyata emang udah sempet disebut-sebut tuh si PK. Kluivert Iya, Patrick Carrigan. penjahat kelamin. Penjahat kelamin. Iya, cuman gue nggak yakin karena gue sempet lihat track record dia kan. Dia tuh nggak pernah, hampir nggak pernah jadi pelatih kepala, coy. Dia tuh jadi pelatih kepala tuh di di klub-klub apa FC Zwolle atau apa gitu. Dia tuh pun cuman sebentar gitu. Sisanya jadi kalau nggak jadi asisten pelatih, jadi interim. Menurut lu cocok Jadi nggak sih kita dia dia tiba-tiba ngambil tanggung jawab untuk handle satu negara? Terlepas dia dari kemarin tuh kan di Kurakau ya, itu apa zona mungkin konkakaf itu. mungkin kan dia itu Pak Erick Thohir itu mikirnya gitu. Ini kan pemain-pemain gue naturalisasi semua Belanda semua nih. Hmm. Masalah kendalanya STG kemarin pada pemain-pemain gue itu kan
orang netizen pada bilang, lu bertahun-tahun di Indonesia gak mau belajar bahasa Indonesia sih. Akhirnya nggak, yang lu pengen sampai itu nggak sampai sesuai dengan yang lu minta. Jadi ya udah, karena ini pemain gua rata-rata Belanda, ya udah gue cari orang Belanda aja. Cuma nanti kendalanya, yang orang Indonesia ya bingung lagi. Enggak dong, kan bahasa Inggris. Oh iya betul ya, dia kan bisa bahasa Iya, Inggris. bahasa Inggris. Tapi paling enggak kali ini apa yang mau diinginkan sama pelatih bisa lebih nyampe. Ya, Apalagi Patrick Kluivert gitu. Nggak mungkin kan dia pakai bahasa Swahili kan nggak mungkin. Dia pasti bisa pakai bahasa ya. Belanda kan. Jadi biarannya dia akan menyampaikannya dalam bahasa Inggris, Iya, tapi dengan naturalisasi dia akan menggunakan bahasa Belanda untuk lebih iya detail. betul. Apalagi melihat squad kita kan mayoritas sekarang udah Belanda nih. Jadi Mm-mm. ya lebih easy lah ya seharusnya. Lebih gampang, lebih mudah. Cuman menurut lu Ya, berapa sih kompensasi yang diterima sama Pak? Gua lihat kurang lebih nih sama kejadian kayak Ten Hag tuh nggak lu? Ada iya, blunder, kan baru perpanjang juga kan. baru perpanjang. Baru baru perpanjang tahu-tahu dilepas. Jadi ya I don't know. Cuman Ya bedanya, mungkin cuma beda Sir Jim Ratcliffe lebih cepat aja. ya, kalau gue bilang nih justru Pak Erick Thohir nih niru Jenderal Radcliffe. Wah ini bagus nih cara dia nih, harus dirapiin. Kan bener kan? Nah, Manajemen PSSI juga dirapiin, bener dibersihin. nggak gue bilang yang kemarin Akhirnya, yang pasti siapa akhirnya di Erik Ten Hag diganti Ruben Amorim. Ini keputusan bisnis bro, harus cepat bertindak. Kalau enggak ya iya, kejadiannya sama kayak gini. betul. Problemnya ini kan timnas ya, bukan bukan klub sepak bola ya. Itu dia. Ditambah, ya kita masih ada waktu. Patrick Kluivert masih banyak waktu lah, 2 bulan lebih. Ditambah pemain yang baru mau masuk sih siapa? Oli Romanik, terus siapa Baker itu yang katanya di preskon dia bilang masih diurus. Ya masih banyak Ya, waktu lah. Katakanlah dapatnya sebulan lebih. Harusnya bisa lebih baik lah. Cuman gue bukan meragukan keputusan Pak Erik ya, cuman apa ya, bukan bukan kelas pelatih kepala coy. ya, makanya kita ngelihat fakta yang ada. Ya, bukan kita tidak setuju atau setuju dengan Hmm, Patrick Kluivert, tapi lebih kepada kita lihat track record-nya Patrick Kluivert. Ini kalau gue lihat di sini dia latih dari 2015 hmm. di klub-klub yang ibaratnya kita juga, gue juga pribadi kurang tentang klub-klub ini. Kurasau, Bagus ada bagus kok dia, bagus cuman sebagai asisten dia sempat di Ajax. ya, ada Nadiem, enggak, maksudnya sebagai dia manajernya langsung, kepala head coach ya. Itu dia Hmm. cuma di Kurasau, ada Nadiem Pro, dan sekarang Indonesia. Jadi agak Iya, itu maksud gua. Oh, di Curaçao dia ya, pelatih kepala ya? dia pelatih kepala, Oh, gua dia kira interim dia 2021. interim bukan ya? Interim 2021. Ah, iya. Itu maksud gue ya apapun lah ya menurut mudah-mudahan yang terbaik lah ya ini ya. Mudah-mudahan yang Ya, terbaik sih. ya Kalau kalau kita dari kan sisi sebagai lu sendiri gimana? Lu kan pernah pernah jadi manajer tim yang lu bangga-banggakan itu. Ini keputusan yang salah gak sih? Ini gue mau lihat dari sudut pandang lu aja. gue jujur aja selama ini gue gak ada melihat STY, maksudnya yes ada beberapa pertandingan yang dibilang coba-cobanya nggak tepat waktunya atau segalanya, tapi sebagai seorang pelatih ya lu akan mencoba sesuatu untuk persiapan sebuah pertandingan, ya akan mungkin line up lu tuh itu aja. For me STY did a good job lah untuk sejauh sejauh dia yang lakukan sekarang ini, dan like it or not ini juga salah satu prestasi terbaik Indonesia untuk so far ya. Ya, Oh ya, kita itu udah setuju. di ketiga harus sekali semua. I don't see the problem waktu itu. Mungkin ya kita nggak tahu internalnya PSSI seperti apa, tapi kita nggak tahu nih Hmm. hubungan dia dengan Pak Erick sendiri, dengan manajemen-manajemen yang lain seperti apa, kita nggak tahu. Apakah dia terlalu ngotot dengan cara dia sehingga tidak ada kinerja yang baik antara pihak PSSI dengan pihaknya dia. We don't know. Mungkin itu yang mengakibatkan dia terpaksa dilepas. Cuman kalau gue bilang secara sepak bolanya, the timing is not right, nggak tepat aja waktunya menurut gue ya. Ya Hmm. amatir lah ini omongan gue. Karena Betul-betul
Ya karena satu, lu sekarang masih di fase kualifikasi, lu menghadapi bukan yang tim gampang juga, lu akan menghadapi Australia dan juga menghadapi siapa yang kemarin curangin kita, Bahrain, Cina. Bahrain dan Cina, dan kita butuh all three points untuk menjamin kita bisa lolos ke pertandingan berikutnya. Di stabilitas saat ini dengan lu mengganti pelatih baru ya sama aja kayak di klub kan, dengan pelatih baru, sistem baru, dia juga harus mengenal lagi pemain-pemainnya, itu akan membutuhkan waktu. Ya oke, kalau misalnya Pak Erick Thohir bisa menyiapkan sebuah pertandingan di luar jadwal FIFA untuk friendly dengan negara-negara satu dua untuk dia mengenal pemain-pemainnya, ya oke, that's fine. Kayak kata lu masih ada 2 bulan. Tapi kalau tidak bisa, karena kan tidak bisa juga lu undang negara-negara jadi pasti tidak kan. Benar. Kalau kalau misalnya nggak ada friendly match yang bisa diaturkan buat dia, ya he basically has to go into the game, betul-betul menjalani proses sebagai manajer itu dengan video-video apa yang dia lihat di pertandingan sebelumnya untuk mengetahui karakter-karakter pemain itu. Itu aja sih yang menurut gua, timingnya aja jelek, bukan masalah siapa yang menggantikan atau apa, itu gua no comment, tapi lebih kepada timingnya aja kurang tepat. Oke. Ya, nasi udah jadi bubur ya. Sebenarnya juga kita udah denger dah agak lama kalau memang Iya, lagi ada, gue nggak bisa bilang polemik, tapi emang ada keputusan yang ngarahnya ke sana, iya, gitu. Kita nggak nyangka aja tiba-tiba, ya kirain mungkin nunggu hasil Bahrain sama Cina, which is di bulan Maret, toh dia udah sign tanda tangan sampai 2027 ya. Yang iya, artinya kan kompensasinya akan lebih besar lagi. Dia gaji iya, per tahun aja kalau gua baca-baca di sini hampir 1 juta US dollar. Jadi ini keputusan besar sih buat buat PSSI, buat Pak Erick Thohir tentunya. iya. Gua nggak bisa bilang ini gambling atau apa, tapi ya ini benar-benar keputusan besar. Kita ngomongin ini bukan klub, yang artinya bukan bisnis yang di sini. Bukan bisnis sih ya. Kayak yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe, terus merampingkan staff dan lain-lain, nggak. Gue yakin ini udah dipikirkan matang-matang lah ya. Kalau Cuman kalau dari ya, sisi, ya biar nggak terlalu panjang juga kita nah, ngomonginnya ya. Eh, Basically kalau dari sisi manajemennya dirampingin sama Pak Erick Thohir diganti dengan orang-orang yang kompeten, itu gue setuju banget. Itu gue setuju banget karena gue pernah berada di bawah federasi di mana menurut gue orang-orang yang di dalam federasi itu tidak beres, nggak pantas untuk duduk di situ. Dan kalau yang gue lihat sekarang ini mungkin mungkin karena kita mengenal beberapa individualnya ya, menurut hmm, gue itu memang orang-orang yang lebih tepat untuk duduk di sana, yang ya, lebih progresif, yang lebih muda, yang lebih menginginkan kemenangan buat timnas daripada, bukan gue bilang yang dulu nggak menginginkan keinginan untuk memenangkan timnas, tapi mereka itu old school yang ibaratnya pola pikirnya udah gitu-gitu aja. Nah, kalau dari sisi itu gue setuju. Yang gue kurang masih tanda tanya besar itu adalah keputusan untuk memecat STY setelah ya kayak lu bilang tadi, kamu diperpanjang, udah dipecat, kompensasinya bayar berapa, noted itu mungkin keluar dari kantong pribadi Pak Tohir juga itu ya, karena gue ya nggak yakin PSSI punya dana untuk itu. ya iyalah pastilah. Nah itu Ente dia. kira siapa yang datengin pemain selama ini? Ya iya, makanya selama ini juga udah PSSI di bawah Pak Erick Thohir, makanya Tapi butuh ya yang udah, kita mengkritik dukung mengkritik Pak lah. Erick Thohir, tolong Ya, ya kita dukung kita lah. dukung lah apapun keputusannya ya. Toh timnas jadi se sampai selevel ini pun ya gara-gara banyak orang yang Ya, berperan menurut gua, bukan cuma Pak Erick Thohir, ya. tapi pasti Termasuk STY, termasuk STY. ya, Makanya tapi kita harus pasti ya ucapin Pak Erick terima kasih. Thohir lah. Ya. Oke, ya udah kita tinggalin aja dulu timnas. Kita berharap yang terbaik. Terus semoga apa ngomongnya menir Patrick Kluivert bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Segera gua kapan nih kira-kira itu gue juga belum dapat infonya dia mulai touch up sama pemain dan lain-lain itu. Kalau sesuai dengan omongan Pak Erick Thohir seharusnya minggu depan ya baru bisa diselesaikan kan. Cuman Minggu kalau depan kan sebenarnya ini pengumumannya kan pengumuman sebenarnya. ya, Ya kalau berarti dilihat dari omongannya preskonnya kan berarti udah tanda tangan kan. Kan dia udah menjelaskan bahwa itu 2 tahun ya plus 2. Ya, ya berarti ya minggu-minggu ini juga berarti udah pasti artinya keluar. berarti artinya minggu depan itu lebih ke perkenalan ya, bukan Ya, ya, pengumuman siapa pelatih dan lain-lain. Lebih perkenalan ya. dan visi dia, filosofinya itu menarik sih. Gue tunggu banget sih. Karena gue miss banget Patrick. Gue tahu Patrick Kluivert sebagai pemain doang udah tok. Gue nggak pernah ngikutin Newcastle. dia. Gua
nggak ngikutin dia ketika dia jadi manajer. Ya kita lihat aja nanti filosofi yang dibawa seperti apa, visi dia seperti apa, karena ini pemain-pemain muda semua nih, bukan pemain-pemain senior. Ya ada beberapa Cuman pemain kalau senior tapi egonya masih pada tinggi pasti. Itulah termasuk gue pemain lokal kita. sebelum kita masuk ke pembahasan Liverpool, gue cuma inside joke aja sih. Gue Apa? nggak habis ketawa sih tadi pas waktu baca di grup kita yang dengan teman kita satu lagi yang orang dalam PSSI yang bilang anjir dibocorin sama Fabrizio bangsat. Soalnya teman kita itu yang bertanggung jawab atas semua berita-berita di luar. Iya, makanya gue PR buat ini ya gue Semangat teman silakan kita, semangat teman mana kita. teman kita ada yang bocorin. Ada yang kerjanya lembur. Kena omel anyway. Ya, Senin ceria ya Pak. lu ceria, gue sih enggak. Gue sih cukup ceria mon, Gue bangun pagi enggak, bro. walaupun harus langsung kerja gue cukup ceria Kita karena bukan mestinya apa-apa. menang, bro. Kita mestinya menang. Betul, betul. Tapi kan mengingat ya itu, kita 3 minggu terakhir ini kan mental kita itu ngedrop banget Oh kan, jadi ya, stres gitu. Dan gue juga udah ngomongin di episode yang kemarin, bahkan kemarin juga itu datang-datang tuh yang mencoba membahagiakan hati sendiri. Yang kata bisa ini, alah santai lah, 1 poin dapat lah ini, gue bilang kan. Cuman ya di hati terkecil gue tuh, aduh siap-siap dibantu lagi di 7-0 lagi nih. Ternyata venue kita Little League cukup manjur ya. Track recordnya cukup bagus sih. nonton di Little League makanya bareng kita. Setiap si yang kalah itu kita nggak nonton, cuma satu deh kita nonton di Little League yang kalah. Yang Bangke pernah gue, bilang pasti menang. gue baca-baca komen di YouTube yang episode kemarin. Katanya gue disuruh ngejinx terus. Berarti gue ngasih pendapat yang salah dong, kampret. Bukan pendapat yang salah, tapi lebih kepada lu jangan terlalu kepedean bilang kita pasti menang. Mendingan lu jangan kasih prediksi deh. Cukup analisa lu yang bagus itu dikeluarkan tapi nggak usah diprediksi. Enggak. Tapi gue nggak setuju. Gue mau ngejinx terus pokoknya. Gue mau lihat sampai mana sih. Makanya lu yang belum nonton bareng sama Koros, lu datang sekali. Kalau lu udah lu lihat Emon tadi malam, dia ngasih analisanya bagus banget. Semua kalau lu dengerin analisanya itu menyatakan dia bisa menang karena melihat kondisi Liverpool seperti ini itu udah tepat semua yang dianalisa sama Emon. Cuma di penutup kalimatnya, tapi gue yakin kita kalah bro. Gue bilang pas sudah unggul duluan 1-0 gue apa udah kayak wah anjing nggak lucu nih kalau beneran kejadian. Panik sendiri gue. Berarti lu waktu kebobolan, lu seneng dong. Hah? Waktu Enggak dong, kebobolan, gue panik. Berarti gue harus menyampaikan bukan analisa, gue harus harus jadi orang yang suka ngejinx di penutup acara. Tapi nggak apa-apa. tapi ya, eh i- tapi jujur yang bikin gue paling senang bukan karena 1 poinnya sih, literally bukan karena 1 poinnya yang bikin gue bahagia. hmm, Gue lebih bahagia dari pagi Bandung semua itu karena gue lihat Manchester United kembali lagi dengan fighting spiritnya. ya, Itu yang gue dari tadi malam juga gue bilang ini nih kalau lu mau dengerin apa perintah dari manajer lu dan lu mau kerja yes, bisa bukan nggak bisa. literal yang kita bahas selama ini kan. Iya, kalau lu mau dengerin omongan manajer lu jalani perintah manajer lu, it works. Lu lihat, lu terlihat keren banget tadi malam tuh di depan Anfield dan di depan ribuan penonton supporter Liverpool. Lu nunjukin kelas lu bukan gampang dikalahkan. Dan anehnya, lu cuma bisa lakukan ini kalau lawan City, kalau lawan Liverpool. Tapi kalau udah lawan Bournemouth, lu lupa bahwa lu tuh harus main kayak gitu tiap minggu. Berarti ada yang salah. Gua cukup cukup setuju sama komentarnya Bruno, terus Martinez. Dua-duanya punya komen yang menurut gue menarik. Karena sama, Apa tuh? mereka membahas mental teman-temannya. Ya, Harusnya ini yang harus kita tampilkan.
jangan nanti minggu Ya, depan kita balik lagi ke performa minggu-minggu lalu, yang dimana ya mereka menerima hasil buruk lah. Ini yang harus dilakukan ya. Gue bilang mungkin dia ketika dia main marah-marah tuh dia pengen temennya tuh satu semangat sama dia, yang dimana dia lari kemana temennya juga ngejar. Gue iya, cukup cukup amazed sama kayak Ugarte, Mainu, bahkan walaupun melakukan kesalahan Deli, tapi dia berperan penting iya. untuk kita bisa menangin bola. Persis apa yang kita lihat. Maguire, man. Maguire. Maguire, ya. Terlepas dari yang Ground terakhir ya. tackle. Ya, tapi ya terlepas. Tapi gue juga nggak bisa blame Maguire penuh tentang itu. Pertama, dia adalah seorang defender. Nggak semua defender bisa menyelesaikan. eh, Mungkin kalau tuh tadi striker yang di depan nggak golnya ke atas kayak gitu, mungkin gue akan ikutan protes. Tapi melihat ini Maguire dan itu dia nendang ke ending, ya udahlah ya. Tapi Cuma ini maksud gue sepak tuh, bola modern, Pet. Back pun iya harus betul, bisa bikin gol dong. betul, betul. Ya nyatanya kan kemarin Martinez bikin gol kan gitu. Cuman Iya. maksud gue tuh, ya, cuman maksud gue tuh lebih kepada gue apresiasi Maguire tentang hard work-nya dia, effort-nya dia. Ground tackle-nya itu menang semua, hampir semua menang dia ground Setuju, tackle. setuju. Air tackle, air duelnya juga dia hampir menang semua. Ya. Jadi menurut gua ini yang kurang kita perhatikan karena ya memang nonton bola itu kan paling enaknya net goalnya ya. Tapi Hmm. gue sangat apresiasi apa yang dilakukan Maguire di lead di belakang dan bahkan Yoro walaupun dia cuma sebentar aja tapi efektif banget waktu dia masuk. Kalau nyebut Yoro yang baru masuk babak kedua, lu gak nyebut-nyebut kiper kita dari babak pertama. Oh, Onana, ya oke lah, ya he was good, he was good. Walaupun gol pertamanya dia Ya, cuma ngangkat tangan doang. ya itu kan karena keberatan pantat ya. Gue gak bisa bilang dia jelek tadi malam karena dia melakukan 3 penyelamatan yang lumayan bagus. Hmm. Bukan lumayan bagus, memang bagus banget. Ya. Uh, for sure itu 3 penyelamatan itu gue apresiasi. Dan bahkan penalti pun dia arahnya udah benar. Memang cuman kurang kuat aja dia nahan bulanya. Antara dia yang kurang kuat atau memang tendangan salah. Tapi dia udah benar arahnya dan dia masih pakai dengan sistem main gamesnya dengan apa semua yang gue sebenarnya nggak suka. Tapi ya gue apresiasi lah Onana. Ya, nggak bisa sepenuhnya dikasih kesalahan terhadap Onana setiap minggu. Cuman kalau dia bikin blunder kayak waktu lawan Bournemouth, kayak waktu lawan gitu ya jelas banget. Tapi kalau tadi Tapi malam, hmm. job. Tapi paling nggak gue ngelihat semua pemain benar-benar bekerja keras. Ya, Mereka semua maju, mereka semua mundur. Itu yang gue bilang the hell sama transisi. Karena ya, kita memenangkan duel tengah seperti yang gue bilang. Dan itu bisa dipegang. Akhirnya Liverpool bolanya terus ke Arnold, ke Curtis Jones, ke Gakpo atau ke Salah. Mereka main melebar. Tapi ketika kita main melebar, mereka miss karena mereka pikir kita akan terus nyerang main ke dari tengah. tengah gitu kan. Kayak yang Ya, lo bilang, kalau ya memang harusnya begitu. Ketika lo udah menangkan duel tengah, ya lu nggak perlu lagi balik nyerang dari keluar. tengah, lu harus cari opsi lain, improvisasi, dan itu literally yang dilakukan anak-anak Manchester United semalam, dibuat melebar semua, akhirnya Amat bisa apa namanya bisa Dan bisa banyak drive, bahkan gol pertama sama gol kedua semua asalnya dari sayap. gue nggak mau take kredit itu opini gue ya. Gue cuma menyampaikan sebenarnya teori textbook. Itu textbook untuk main 3-4-3. Textbook ya, Kalau satu itu tengah harusnya begitu. tengah lu penuh, lu tinggal bumbanya ke samping. Itu kelebihan dari 3-4-3. Lu punya sayap yang bisa membantu lu kalau ketika di tengahnya. Itu textbook. Jadi bukan bukan gue yang genius atau gue yang pintar banget. Justru Liverpool yang nggak yang menurut gua Nah dia, betul. kalau gue bilang statistik menang Liverpool. Total shot menang Liverpool, shots on target, big chance, akurasi passing sampai 300 banding 200. Apa namanya? Big chances, terus expected goal, menang Liverpool. Tapi secara permainan mereka lupa ketika mereka bermain secara taktik, yang dihadapi adalah yang dihadapi sama dia adalah tim yang mencoba, gue bilang bagus ya, mencoba bermain taktikal. Yang artinya Ya, ketika mereka menangkan duel tengah, apa yang harus dilakukan? Ya nyerang ke lewat lewat wingernya mereka gitu loh. Secara secara permainan Liverpool lupa memikirkan itu kalau gue bilang, karena semua fokus tarung di lini tengah gitu. Jadi ketika kita betul. melebar, mereka lupa.
di tengah kita udah menang. Jadi ya itu golnya Martinez yang artinya mereka nggak ada yang ngelihat kalau Martinez tuh udah masuk ke dalam ya kan atau ketinggalan di dalam. Mereka fokus ketika ke sayap, udah fokus ke Bruno. Oh, paling nih antara ke Dalot atau ke dibalikin lagi kayaknya bakalan main sayap nih. Ternyata Martinez ketinggalan di belakang. Ya, Ya, udah ya itu bener-bener itu ya, Liverpool semalam gue bilang udah bingung ya. sih di titik itu. Sebenarnya ada dua faktor yang mendukung. Yang pertama adalah itu dia yang selama beberapa episode kita selalu bilang 3-4-3 itu keunggulannya. Ketika lu bertahan, lu punya 5 sampai bisa 7 orang dalam bertahan. Tapi ketika lu nyerang, lu bisa sampai 6. Dan itu kemarin terbukti dengan Martinez masuk ke dalam kotak penalti. Itu tambahan lagi penyerang di dalam. Itu yang tidak diawasi oleh khususnya Arnold ya, TAA. Dan itu gue jadi teringat pas waktu golnya Martinez itu. Yang pertama gue ingat lu, yang lu ngomong, ini TAA ini mungkin nggak fokus lagi, dia pasti fokusnya udah ke Real Udah ke Madrid. Madrid. Iya, dan itu terlihat. Dia nggak ngelihat. Iya, dan setelah gue ngeliat replay tadi pagi ya, atau apa, gue ngeliat di Twitter oleh Man United itu videonya dari angle penonton, Ya, ya, ya. itu kelihatan banget itu TAA itu kayak bengong nggak tahu kemana sampai gue nonton ada satu ya dari Red History atau apa pokoknya yang Ya, ya. itu dari arah penonton Liverpool sampai ada yang teriak Trent wake up Trent, penonton aja udah bisa lihat Martinez sudah kosong banget gitu sementara Ya, TAA masih betul, betul. dan Ya, itulah. kemarin di episode kemarin ada Tapi kita perlu nggak sih ngebahas wasit? di episode kemarin ada yang komen Apa? Pak nanti perlu nanti perlu tapi nanti Ya, ya. terakhir aja nggak tentu penting amat Menurut gua nggak penting sih. salah Menurut gua satu nggak penting. Itu faktor ya, X. Cuman itu apa faktor ya? X saja tapi Ya. memang Ini harus big match, dibahas. coy. Ini big match. Kalau dia melakukan hal yang kita sebenarnya udah duga, ya pasti merugikan, pasti. Gue ada 3 poin yang gue lihat kemarin. Ini kita mau bahas sekarang nih. Ya nggak apa-apa deh, biar langsung ke skip aja dia. 3 poin yang dari Michael Oliver dan uh, FAPGOL secara keseluruhan ya. Yang pertama adalah kartu kuningnya Harry Maguire. Itu bukan kartu kuning kan? Sama sekali bukan kartu. Bahkan bukan kartu, itu clear. Ya. Ya. Bola dapat. Clear. Lu bilang itu foul, lu nggak pantas jadi referee pertandingan besar kalau lu menganggap itu foul. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang kejadiannya si siapa? Delih. Bukan rambut gondrong Nunes yang menabrakkan dirinya. Bro, gue sampai gue buka lagi ya dulu game. Ketika lu melihat pemain itu intentionally melihat kepada lawannya di mana dia mau nabrak, itu udah harus lu pertimbangkan untuk kartu merah, bukan kartu kuning, karena dia tujuannya untuk mencederai lawan. Ya. Mencederai lawan itu nggak sama spektor. Dia tuh ngelihat dulu, dan ini kejadian kedua. Gue inget musim lalu dia melakukan hal yang sama pada Erikson. Dia lihat, dia tabrakkan dengan sengaja. Jadi itu yang harus ditanyakan lagi. Dan yang ketiga tentunya yaitu penalty. Yes, itu penalty. By the book of rule of the game, that's a penalty. Mau apapun mau bilang nggak sengaja atau apa, it's a penalty. Gue setuju dengan itu. Tapi itu juga terjadi untuk kita kan. Iya. Tangannya kemana-mana. Iya. Lalu kenapa nggak di stop juga? Ya. Kenapa coba kita aja yang kena? Betul. Kali bahkan nggak di review, dia nggak minta review. Loh, makanya ini jadi kadang-kadang segitunya ya kalian berusaha supaya ini nggak naik lagi ya, nggak bangkit lagi, sampai harus banget diginiin dulu. Ya. Apa? Lu lupa dulu kita banyak untuk lulus. Tapi ya udah, menurut gua itu satu faktor yang harus kita hadapi mau nggak mau. Gue cuma mau pengen sorot keberanian pemain, mental pemain, khususnya Zirkzee ya. Kemarin dia berperan besar. Zirkzee dan Garnacho ketika masuk, walaupun nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi mereka bikin impact yang bagus. Yang artinya
Ketika masuk mereka sadar mereka harus lari, mereka harus cari bola, mereka harus improvisasi ketika bolanya Ya, tidak sesuai dengan posisi yang diinginkan kan gitu. ya, Gue cukup emes. Yang artinya sebenarnya selama pertandingan pun kita udah bisa lihat kekurangan Man United itu di mana. Jelas di depan karena kita sulit banget mencetak gol. ya, Sampai back bisa mencetak gol itu menurut gue udah salah satu hal yang perlu dipertanyakan. Walaupun golnya bagus, prosesnya bagus, yang dibangun, yang di build up, cara nggak langsung bikin tim lawan juga bingung. Bagus, tapi perlu dipertanyakan 90 menit striker kita nggak membahayakan lawan. Ada, tapi nggak bikin back khawatir, ngerti nggak lo? memang Karena Højlund ada macam. ada beberapa kali di babak pertama harusnya clear bisa jadi gol. Paling nggak itu big chances. Højlund, ya gue lebih nyorot ke Højlund ya karena saat itu dia yang lebih banyak Ya, dia kesentuh sedikit jatuh. Kedua, jatuh dia dikit-dikit fight, jatuh. dia fight tapi di belakangnya Van Dijk dan di belakang Konate. Nggak mencoba Ya, untuk ya kalau lu mau jatuhin diri ya itu saatnya. Lo tempel mereka dari arah depan berharap lo ditarik atau apa kan gitu kan. Jadi gue ya, ngelihat dia emang kita kesulitan nyetak gol ya paling nggak striker ini harus berperan penting karena semua udah menjalankan tugasnya dengan baik. Gue bahkan ngelihat Ugarte semalam tuh kayak ngelihat Michael Carrick tau nggak lo? Dia bisa ngerebut bola, terus dia bisa ya, keeping ball dengan baik, dia bisa keluar dari kepungan 3-4 pemain. Itu Michael Carrick banget. Tapi ya, ketika ya. bola sampai di depan, gue maki-maki Ya, itulah. gue setuju, gue setuju. Kalau soal striker kemarin gue juga nggak habis pikir. Masalahnya kemarin dalam benak pikiran gue cuma satu. Kalau kita tarik Højlund keluar, yang gantiin Zerzi, ya mungkin gue salah satu yang kena mental ya. Zerzi siap nggak untuk menggantikan gitu? Tapi buktinya Gue dia nggak siap yakin. tuh kemarin. Nyatanya dia siap, makanya gue acuin Paul. Ya. Tapi ya itu, memang Højlund ini apa ya? Lu badan lu segede itu, lu jangan mulai Badannya jadi kayak gede. Haaland. Ya, jangan jadi kayak Haaland deh, dikit jatuh, dikit jatuh. Jangan mau dilayani terus, lu harus bisa Ya, ya, ya. lebih fight. Kalau misalnya lu mau pinter ya kayak dilakukan Ahmad, yang pas waktu dia ditarik bajunya sama Robertson, Hmm. terus dia fight dulu, baru habis itu dia tunggu wasit melihat dia, baru dia lepas bolanya. That's the way you fight. Kalau lu Atau jatuh, begini, Pet. Atau begini. Maksud gua ketika dia dapat bola ada beberapa kali kan. Dia lebih milih passing ke belakang. Terus dia nyari posisi lagi. Lo tuh striker. ya, Ada di tempat ternyaman lo. Ada di tempat zona di mana lo emang lo harus kerja di situ. Kalau kita lihat Isak, Chris Wood yang udah tua di Nottingham Forest, dia di apa dikepung lawan, dia cari ruang kosong, dia tembak. Karena tugas dia Fardi, adalah nyari gol. Fardi, Hah? Fardi udah tua. Fardi. Maksud gue itu yang harusnya lo lakukan, bukannya bukan setup play lagi di depan gawang, di depan kotak penalti bukan setup play lagi. Itu sih yang menurut gue kurang. Jadi kalau 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 gue, gue, kalau gue, nah, ya go. maksud gue ini udah terlihat nih. Jadi kalau memang kita ada sedikit budget atau memang ada plan pemain yang akan keluar, ya cari bukan pemain hebat, cari bukan pemain jago yang golnya banyak. Enggak, menurut gua Amorim harus cari pemain yang dia butuhin. Yang Yep. dia butuhin kayak gimana? Ya, misalnya yang kayak tadi gue bilang, lo di depan tugas lo nyari gol, bukan bantu setup play gitu loh. Bener-bener harus cari pemain yang emang dibutuhkan sama pelatih Setuju. saat ini. Udah itu aja sih, simply. Robertson juga bukan pemain hebat ini. Nah, Bahkan dia Curtis diambil dari Jones klub coy, rekomendasi. Curtis Jones. Curtis Itu Jones. lu cari pemain bukan nama besar lagi, tapi benar-benar yang dibutuhkan itu gue sepakat Pak. Ya, Kalau gue bilang kemarin, salah satu yang kalau gue bisa kritik pertandingan tadi malam, yang tetap masih menjadi masalah yang menurut gue, off the ball, ketika lu tidak pegang bola, itu pemain pada bengong, nggak ada yang mau kasih peluang, nggak kamu ganggu untuk ngasih pembawa bola itu passing ke dia. Jadi betul-betul ya kayak kemarin Kobe Maino apa semua itu ya bu nyari nyari dulu terpaksa lihat dulu. Sementara kalau ya sorry gue bawa oleh lagi dulu oleh kenapa bisa one touch football terus sama mereka karena ya. semua minta ruang Hmm. itu yang dibutuhkan 3-4-3 ini akan lebih efektif kalau ketika Hoyland contohnya kemarin berapa kali kejadian dia ya kayak lu bilang dia Hmm. nunggu buka ruang untuk orang lain Iya, sebagai iya, mau
Iya. Padahal kalau dia membuka dirinya sebagai Nah, target, bisa banyak gol dia kita bisa terbuka. narik, dia bisa narik Konate sama narik si setiap kali dia Betul. megang bola, Konate Van Dijk langsung deketin. Konate sama Van Dijk. Ya buka ruang, lo bener-bener cari ruangan di mana lo bisa nyaman untuk nembak kan mau nggak mau pasti back lawan ngikut. Logikanya Ya, seperti itu. betul. Tapi itu nggak kejadian sama sekali semalam. Padahal ya itu Itu gue yang bilang. dilakukan, Nah, itu yang dilakukan Martinez kan. Martinez passing bola, terus habis itu dia justru membuka Martinez yang ruang. melakukan Ya, itu kan di gitu. makanya kan aneh. Ya, it's a Sama simple Amat, sama football. Amat Ya. gol kedua juga Amat nyari posisi di mana dia Ya, bisa nembak dengan enak. sebenarnya kalau kita bolak-balik mengatakan 3-4-3 ini bukan sistem yang sangat sulit untuk dipahami. Itu bukan bercanda, bro. Hmm. 3-4-3 itu simple football, Ya benar-benar simple simple. football harusnya. Cuma masalahnya kalau dia jadi ribet karena off the ball lu harus bergerak. Kalau lu static, 3-4-3 itu nggak jalan. Tapi kalau lu off the ball-nya bergerak, it works every time. Dan itu tadi malam terbukti. Walaupun nggak sempurna, tapi terbukti Simple bisa football berjalan. aja. Cuman satu kejadian 90 menit tuh Mazraoui ngolongin pemain. Tapi itu beralasan karena emang Dua kali, dua kali. iya karena pemainnya juga lagi off kayak lagi mungkin hilang fokus atau apa jadi dikolongin. Ya jangan sering-sering. Bener-bener simple football. Ya. Yang bikin gak jadi simple karena depan kita nggak memainkan simple football. Nah itu Itu aja. dia. Lu kadang-kadang kan kita protes. Kita pada lu ngapain sih Bruno? Bahkan gua tadi malam juga Bruno ngapain sih lu? Ya Bruno tuh kadang-kadang terpaksa maksain masuk. Bukan karena apa-apa. Ya lu kan nggak bukain pintu untuk dia, lu nggak bukain ruang untuk dia, lu nggak Hmm. kasih opsi buat dia. Ya mau gimana? Jadi kita untuk nggak bisa melihat Bruno kehilangan bola. Ya kalau teman-temannya nggak bukakan ruangan opsi untuk dia, ya dia mau beli pasti siapa? Ditambah lagi apresiasi gue buat Dalot sebelum sebelum panjang lebar nih. Hmm. Dalot banyak yang komplain kalau di jelek aja. Sorry, tadi malam Dalot tuh nggak banyak nyerang ke depan karena dia harus jaga salah. Itu juga tadi malam udah gue jelasin. Salah itu bukan tipikal pemain yang mau track back. Jadi kalau dia ikut maju, sementara salah tinggal di belakang, ya udah tidak kena counter kita. Dan kita udah 3 kali kejadian salah counter solo di belakang. Ya, menurut gua Dalot jadi good job pas main. Termasuk crossing dia yang gagal bikin gol lama-lama. Itu Itu Ahmad keren save banget. tahu melakukan save dia. Dia buang bola. Iya dia mau. Tapi sekali lagi, main bola nggak gampang. Bola kayak gitu di mana cuaca lagi buruk, lapangan rada licin, lo berharap apa dari winger yang tiba-tiba masuk ke dalam mencoba ngambil bola crossing. Iya, iya. Jadi ya gua memaklumkan itu sih walaupun harusnya dia bisa lebih baik gitu kan. Tapi ya udah terlepas dari hasil semalam, gua dan mungkin banyak orang berharap ya MU harusnya main seperti semalam. Ya, Kita nggak usah lagi ngomongin transisi mesti cepet 3-4-3 tuh lalala lili. Lo main kayak semalam yang diinginkan sama Amorim atau sistem 3-4-3 sebenarnya pasti akan berjalan dengan sendirinya. Karena lo bener-bener nyari bola, nyari ruang, ya itu yang harus dilakukan. Lo fight, lo abis-abisan, ya itu Manchester United play like United gitu loh. ya, overall it's a good game. Khususnya bagi yang netral itu pertandingan yang sangat-sangat memuaskan karena ada 4 gol ke kita. Hasil juga memuaskan, kita nggak jadi dibantai ya. Ya mudah-mudahan minggu depan lawan Arsenal ya Man ya. Lawan tim kecil kalau gue Mudah-mudahan. bilang. Ya pokoknya lawan siapapun harusnya ini game minggu dijalankan. Alright. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya. Gimana sih biasanya nutup poros salam? Aduh. Ya udah ditutup aja. Ya, oke kalau gitu kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan bahas lebih lebih lengkap Ya. lawan tim kecil kita di hari Minggu nanti jam 10. Oke? Ingat, tim kecil bukan tim besar. Biar mental Kalau juga kata kebentuk. kalau kata Bruno dia pengen masuk final lagi. Oke, itu aja. Gua Raymond dan dia Patrick, ini Poros Salam. Kluivert. Thank you, Patrick Kluivert. Kan dulu benar.